Dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, jika kami mewartakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada seorang di antara kalian yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus tidak dibangkitkan. Dan andai kata Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah pewartaan kami, dan sia-sialah pula kepercayaanmu. Apalagi andai kata demikian, kami ternyata berdusta terhadap Allah. Karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan, sebab andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaanmu, dan kalian masih hidup dalam dosamu. Dengan demikian, binasa pulalah orang-orang yang meninggal dalam Kristus. Dan jikalau kita berharap pada Kristus hanya dalam kehidupan ini, kita ini orang-orang yang paling malang di antara semua manusia. Namun ternyata Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung di antara orang-orang yang telah meninggal. Demikianlah sabda Tuhan. Pada waktu bangun aku menikmati hadirat-Mu ya Tuhan. Dengarkanlah ya Tuhan pengaduan yang jujur, perhatikanlah seruanku. Berilah telinga kepada doaku, doa dari bibir yang tidak menipu. Aku berseru kepadamu karena Engkau menjawab aku ya Allah. Sendengkanlah telingamu kepadaku. Dengarkanlah perkataanku, tunjukkanlah kasih setiamu yang ajaib, yang Engkau menyelamatkan orang-orang yang berlindung pada tangan kananmu terhadap pemberontakan. Peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu. Tetapi aku dalam kebenaran akan kupandang wajah-Mu, dan pada waktu bangun aku akan menjadi puas dengan rupa-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah Engkau Bapa, Tuhan langit dan bumi, sebab misteri kerajaan kunyatakan kepada orang kecil. Haleluya, 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 haleluya.
Tuhan bersamamu. Dan bersama. Inilah Injil suci menurut Lukas. Yesus berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 murid menyertai dia, dan juga beberapa wanita yang telah disembuhkannya dari roh-roh jahat, serta pelbagai macam penyakit selalu menyertai dia. Para wanita itu ialah Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 setan, Yohana istri Kusa, bendahara Herodes, Susana, dan masih banyak lagi yang lain. Wanita-wanita itu melayani seluruh rombongan dengan harta kekayaan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Melayani Kristus dengan penuh sukacita. Umat Allah yang terkasih, bacaan hari ini mengingatkan akan tugas panggilan perutusan kita sebagai murid-murid di balik kesuksesan dan karya pelayanan Yesus. Rupa-rupanya bukan hanya didukung oleh para murid, tetapi juga oleh para wanita yang dalam perjalanan hidupnya pernah ditangkap oleh kasih Tuhan. Di mana martabat kemanusiaan mereka yang hancur luluh lantah itu dipulihkan kembali. Di mana kemanusiaan mereka sungguh-sungguh diangkat derajatnya dan mereka dipulihkan, dikembalikan sebagai manusia-manusia yang utuh, sebagai wanita-wanita yang lain. Susana, Yohana, dan Maria Magdalena, kita kenal siapa mereka. Selain mereka adalah orang-orang yang boleh dikatakan cukup kaya, tetapi mereka sadar betul bahwa di balik kekayaan yang mereka punya dan berkat sentuhan kasih Tuhan yang telah mengubah kehidupan mereka, apa yang mereka punya dijadikan sebagai sarana untuk ikut membantu dan bahkan mereka menyiapkan logistik untuk karya pelayanan pastoral Yesus. Jadi pada hari ini saya mengucapkan juga terima kasih pada rasul-rasul awam, lebih-lebih para wanita yang dengan gigih memberikan hidupnya, dedikasi dan karya pelayanan serta cintanya untuk gereja. Entah kecil entah besar, bahwa gereja itu sangat diwarnai oleh peran kiprah rasul-rasul awam, terlebih para wanita. Sumbangsih dan dedikasi karya pelayan serta persembahan hati para wanita ini rupa-rupanya juga menginspirasi orang bukan hanya pada saat itu, tetapi juga pada saat ini. Bahwa Yesus memperlakukan orang antara laki-laki dan wanita itu sejajar setara. Dalam tradisi di mana kaum laki-laki atau tradisi di mana patriarka atau kaum laki-laki mendapatkan peran penting, biasanya wanita dianggap dengan sebelah mata. Wanita adalah kelas 2. Wanita itu adalah konco wingking. Tetapi dalam perspektif Yesus, wanita punya peran penting dan punya harkat martabat juga seperti lelaki. Bacaan hari ini, bacaan pertama, Paulus juga begitu bergembira mengikuti Yesus. Bukan hanya hidupnya, tetapi apa yang dia punya dia persembahkan. Dan justru disitulah letak kebahagiaan. Konsep pemahaman Paulus adalah kebahagiaan justru terletak ketika dia boleh untuk memberi, berbagi, bekerja tanpa upah. Bagi dia,
kematian dan derita adalah keuntungan. Umat Allah terkasih, pengalaman-pengalaman ini memberikan spirit baru bagi kita, bagaimana kita yang sudah ditangkap oleh kasih Tuhan, kita yang sudah banyak mengalami kelimpahan berkat, kita yang sudah dimanusiakan martabat kemanusiaan, kita juga dipanggil untuk mengikuti Dia. Ikut ambil bagian dalam karya pelayanan, sehingga dengan demikian akan semakin banyak orang yang boleh mengalami kasih dan hujan berkat lewat kesaksian dan keteladanan hidup. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang segala masa.